Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, atau gold itu sendiri. Dan kita lihat ya, bahwa kemarin itu dia mengalami penurunan cukup signifikan ya, dimana ini sebenarnya penurunan juga sudah kita bahas ya, pada saat video weekly ya, dimana kalau kita lihat untuk video weekly dan video update terakhir ya, kita lihat bahwa sebenarnya untuk candle penutupan ya, closing daily ini dia tutupnya itu lebih rendah dari yang sebelumnya teman-teman gitu, terutama di update hari Selasa kemarin ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kita lihat memang penutupan untuk candle hari Senin itu lebih rendah daripada candle hari Jumat, Kamis, dan Rabu yang minggu kemarin teman-teman gitu. Dan untuk candle Selasa kemarin ya, ini kalau kita lihat nih closingnya benar-benar biris, movement banget ya, dan dia berhasil ngebreak dari area potential buy zone kita gitu teman-teman. Jadi pada saat di potential buy zone memang tidak ada konfirmasi buy sama sekali di sini ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kita lihat memang untuk saat ini berarti untuk resistennya itu ada di 2623 ya sampai 2635 untuk area resisten terdekat dari si gold ini sendiri. Sedangkan untuk area support ya saat ini ada di 2602 sampai 2609, dimana ini adalah area support minor yang bisa kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Jadi ada di time frame 1 jam teman-teman, makanya saya sebut ini sebagai area minor ya teman-teman ya gitu. Lalu berarti ya untuk saat ini pun sebenarnya kalau kita lihat ya, gold ini sendiri ya masih dalam fase bearish movement ya, dimana kalau kita pantau selama dia belum bisa ngebreak balik ya atau kembali ke atas 2630 ya di sini ya, maka masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali teman-teman gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi gold itu sendiri ya teman-teman ya, selama dia di bawah potensial buy zone kita. Nah ini kita hapus nih. Nah berarti ini kita ketik jadi potensial sell zone ya di sini ya, di area sini teman-teman gitu. Dan untuk saat ini kalau kita mau cari buy zone ya, sebenarnya ini saya juga sudah masuk sih gitu ya, karena memang tadi sekalian saya diskusi dengan orang-orang di premium di channel yang khusus ya, ini untuk akademi ya, karena saya memang sekarang itu udah mulai fokusnya di akademi teman-teman ya, untuk research ya, mapping segala macam. Nah seperti ini nih. Nah ini sebenarnya kita udah masuk semua, dan memang posisi ini entry gold di sini ya, dengan beberapa penjelasan mapping ya di sini gitu. Nah ini untuk hasilnya researchnya di sini teman-teman gitu ya. Memang ini adalah area scalping ya, jadi untuk area ini kita dapetin dari sini teman-teman. Dari sini kita tarik Fibo sampai ke bagian atas ini ya, lalu kita ambil ya area itu ada di 38.2 sampai 50 sebagai zona pertama ya di sini, karena kalau ini turunin ke time frame 5 menit ya, ini akan ketemu area bahasa itu kayak zona sideway teman-teman di sini gitu. Ya, lalu di sini ya nanti untuk zona buy kedua itu ada di sini di 2609 ke bawah teman-teman gitu. Nah lalu kalau kita lihat lagi memang posisinya ya untuk si gold ini sendiri ini belum apa ya, belum bisa mampu ya untuk break turun di bawah 2600 teman-teman gitu ya. Dan memang secara sentimen pun sebenarnya masih bagus untuk dia naik lagi gitu, cuma memang saat ini posisinya dia masih koreksi untuk candle monthly ya sama candle weekly teman-teman gitu. Nah jadi untuk saat ini memang posisinya selama dia masih bertahan ya, kalau kita ngomong minor ya, di atas 2015 ya di sini, ini kan sebenarnya juga ada area support ya di sini satu. Nah secara intraday ya dia masih akan coba ngepush naik lagi ya, retest ke sini ya, ini sell zone pertama. Lalu sell zone kedua itu ada di 3539 ya di sini sell zone kedua, dan sell zone ketiga itu di sini teman-teman. Nah itu di 47 sama 53 teman-teman ya. Jadi ada 3 sell point yang memang perlu kita perhatikan untuk hari ini gitu teman-teman. Lalu kalau untuk buy point scalping ya, scalping itu kita masih bisa ambil di sini 1 ya, 2 ya di sini 2, ini masih ya, tapi ini karena dia udah break, udah retest ya, jadi kita harus agak hati-hati di sini teman-teman gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, in case dia break dari 2600 ya, maka
much better kita tunggu lagi nanti di sini teman-teman. Jadi jangan ngebuy dulu ya gitu, kita tunggu di sini dulu. Karena kalau dia udah break 2600 pasti dia akan nyari likuiditas dulu gitu. Nah, liquidity inilah yang perlu kita perhatikan teman-teman gitu ya. Jadi untuk next buy zone-nya itu kalau saya ya secara personal untuk ambil amannya di 2588 sampai 2584 ya, karena ini emang area posisi dari breakout-nya dia teman-teman di situ gitu. Nah, ini untuk area bagian dari breakout zone ya, support yang saat ini ya. Ini kan soalnya kenapa dia nggak boleh ngebuy di sini, karena posisi ini kan dia langsung lowong ya, naik turunnya cepet ya gitu. Makanya paling aman sebenarnya kita tunggu di sini, karena di sini ada bagian rejection ya, artinya ada respon ya dari harga tersebut gitu untuk level area ini gitu teman-teman. Dan nanti mungkin kita bisa ambil short ya. Jadi kita juga bisa perhatikan di zona 2590-an ya, mungkin itu bisa scalping. Tapi tidak begitu disarankan ya. Kalau mau amannya memang ambil di 2588 sampai 2584 gitu teman-teman. Untuk the next buy zone dia kalau dia break dari 2600-an gitu. Oke, jadi setelah intraday memang ini masih turun ya untuk intraday, apalagi dia masih di bawah potential sell zone. Tapi kalau untuk high time frame itu masih naik teman-teman gitu. Nah, untuk malam ini itu ada news ya. Yang pertama itu di hari Rabu ya, di hari Rabu ini ada crude oil inventory ya untuk newsnya. Crude oil inventory ini untuk yang oil. Kemudian ada FOMC di pergantian hari teman-teman, dari Rabu ke Kamis ya, di jam 1 pagi gitu teman-teman. Nah, ini sini ya, jam 1 pagi. Sama ada not auction ya untuk yang 10 tahun punya teman-teman gitu. Ini ada FOMC meeting, dan FOMC meeting ini pastinya dia akan membahas mengenai pemangkasan suku bunga dan juga proyeksi ekonomi untuk si The Fed ke depannya itu bagaimana teman-teman gitu. Lalu di hari Kamis nanti itu ada core CPI ya, lalu ada CPI monthly juga, dan ada ini surplus claim gitu teman-teman gitu. Oke ya, overall sih memang untuk yang hari ini Rabu ini belum ada news yang signifikan kecuali oil ya. Paling nanti ya agak mengguncang si marketnya ada di si FOMC member post peak aja gitu teman-teman. Oke ya, nanti utamanya pasti ada di FOMC meeting yang di sini teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau dari OI data kemarin kita bilang kalau OI data itu kan memang kosong ya, jadi memang overall lebih cenderung untuk turun ya. Kemudian ditambah lagi dari COT juga masih mereka withdraw semua teman-teman gitu ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya market itu masih kurang tertarik ya untuk saat ini itu, atau masih lebih banyak wait and see gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat memang posisinya posisi di sini itu untuk open itu di 2621 ya untuk opennya. Jadi 2621 itu ada kurang lebih di level harga sini 2620. Nah, selama di atas 2620 itu dia masih bisa kerja target. Sebenarnya pendek sih targetnya kalau saya lihat ya, nggak bisa banyak banget kejarnya gitu ya. Itu ada di 2640-an ya, 2640, kemudian 2645 sampai 2650 ya. Lalu ada di 2660 dan ada di 2675 sampai 2680-an teman-teman. Ini untuk ngejar target atas lagi, sebenarnya kecil banget. Dan paling dekat itu ada di 2625 teman-teman, di sini dekat harga opennya. Lalu di bawahnya itu ada 2600 lagi ya, sama 2595 teman-teman gitu. Bang, ini kan masih 1 DTI ya, karena memang posisi saya rekam itu di jam 12.23 gitu. Nanti dia akan update ini berubah jadi 0 DTE ketika dia udah jam 12.30 kan teman-teman gitu. Oke. Tapi untuk angka ini udah pasti ya, karena kita kan ngambilnya untuk yang sudah update di jam 12 siang ya. Jadi ini sudah berganti harusnya ya di sini. Kalau kita update lagi ya, nanti dia akan berganti dengan sendirinya teman-teman gitu. Tapi untuk angka itu sudah pasti di sini ya gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih ya, ini untuk OI data udah clear ya. Memang overall sih memang masih cukup ditekan ke bawah untuk OI datanya ya. Dan untuk naik pun memang kalau kita lihat tidak begitu signifikan, cuma memang kalau dia mau ngejar atas masih bisa di 2675 sampai 2680-an teman-teman gitu.
Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang analisa hari ini gitu teman-teman. Dan nanti ke depannya ya saya juga mau fokus untuk research lagi teman-teman ya untuk beberapa teknik ya. Dan saya sebenarnya lagi susun konsep gimana caranya saya supaya saya itu bisa membagikan itu semua kepada kalian teman-teman gitu. Dan nanti step by stepnya bagaimana ya gitu ya teman-teman, itu juga sedang saya susun teman-teman. Makanya untuk saat ini saya masih agak jarang update juga ya, karena memang saya sedang menyusun konsep itu teman-teman gitu. Oke ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton dan juga support channel Juna Trading ID ya. Pokoknya untuk kedepannya saya mau ada rencana untuk ngerombak ya, fokus Juna Trading ID menjadi untuk research ya, sistem trading dan juga membuat SOP trading yang nanti akan bermanfaat juga untuk kalian semua teman-teman gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.